Prabu Kresna Dwipayana di kerajaan Hastina dihadap para menteri dan Ponggawa, antara lain Resi Warabisma, Pati Jayayatna, Resi Krepa, Arya Banduangka, Arya Bargawa, dan Bilawa. Hari itu Sang Prabu merasa sudah tiba saatnya untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai raja sementara. Dulu ia bersedia menduduki tahta Hastina adalah karena dipaksa Resi Warabisma untuk mewakili adiknya yang mati muda. Yaitu mendiang Prabu Citrawirya. Selain itu, Prabu Kresna Dwipayana juga menikahi kedua janda adiknya tersebut, yaitu Dewi Ambika dan Dewi Ambalika. Ia menyatakan bersedia menjadi raja, tetapi hanya sementara saja, yaitu sampai putra-putra hasil perkawinan mereka telah dewasa dan dianggap mampu untuk memimpin kerajaan Hastina. Sebelum menyimak dan menghayati mempelajari kisah yang kami babarkan buat Anda, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya supaya Anda mengetahui pengalaman yang nyata dahulu kala, kisah pewayangan yang saya bedarkan buat Anda. Kita lanjut dengan alkisahnya. Kini ketiga putra Prabu Kresna Dwipayana yang lahir dari Dewi Ambika dan Dewi Ambalika telah dewasa, yaitu Raden Dresta Rasta, Raden Pandu Dewayana, dan Raden Yamawidura. Prabu Kresna Dwipayana lalu memanggil mereka bertiga agar ikut bergabung dalam pertempuran tersebut untuk menerima keputusan siapa yang berhak menjadi raja. Ketiga pangeran tersebut telah hadir. Prabu Kresna Dwipayana lalu meminta mendapat pendapat Resi Warabisma selaku ahli warisah kerajaan Hastina tentang siapa di antara mereka yang pantas menjadi raja. Resi Warabisma menjelaskan bahwa Raden Dresta Rasta adalah putra sulung Prabu Kresna Dwipayana. Namun sayangnya ia menderita cacat tunanetra sejak lahir. Oleh sebab itu Resi Warabisma mengusulkan agar Raden Pandu saja yang dilantik sebagai raja baru di kerajaan Hastina.
Raden Drestarasta tertunduk kecewa mendengar usulan Resi Warabisma. Namun ia menyadar diri dari bahwa dirinya memang memiliki kekurangan. Akhirnya ia pun setuju jika Raden Pandu yang diangkat sebagai raja. Sebaliknya, Raden Pandu merasa tidak enak hati kepada sang kakak. Ia memohon kepada Prabu Kresna Dwipayana dan Resi Warabisma agar Raden Drestarasta saja yang diangkat menjadi raja. Raden Yamawidura si bungsu dipersilahkan ikut bicara. Ia mencoba bersikap adil dengan menguraikan alasan mengapa Resi Warabisma tidak setuju jika Raden Drestarasta yang menjadi raja. Namun Raden Yamawidura, seorang raja yang tunanetra, sangat mudah untuk dihasut pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan. Bahkan seorang raja yang memiliki penglihatan sehat saja masih dapat tertipu oleh laporan palsu. Apalagi seorang raja yang tidak dapat melihat secara langsung. Memang benar, andaikan Raden Drestarasta menjadi raja, ia akan dilindungi oleh Resi Warabisma, Pati Jayayatna, Resi Kerpa, dan sebagainya. Akan tetapi, tidak mungkin setiap hari, setiap malam mereka selalu berada di sisi raja. Yang dikhawatirkan adalah munculnya orang licik yang bisa menyampaikan laporan palsu pada saat raja sedang sendirian. Setelah mendengar uraian dari Raden Yamawidura tersebut, semua orang kini merasa jelas duduk berpakaiannya. Raden Drestarasta pun menyatakan rela dan senang jika adiknya yang dilantik. Lagi pula kehebatan Raden Pandu sudah terbukti. Antara lain pernah menjadi jago dewa menumpas Prabu Nagawaya, Atanapi Prabu Nagapaya, kemudian mengamankan kerajaan Sriwedari dan Singgela, hingga memenangkan sayembara pilih di kerajaan Mandura. Karena semua pihak sudah menyatakan setuju, Prabu Kresna Dwipayana pun menetapkan Raden Pandu sebagai raja yang baru di kerajaan Hastina. Menggantikan dirinya, Raden Pandu tidak dapat menolak lagi. Ia pun menyatakan bersedia menerima keputusan tersebut. Maka pada suatu hari itu pula Raden Pandu Dewayana dilantik menjadi raja bergelar Prabu Pandu Dewanata. Adapun Prabu Kresna Dwipayana kembali menjadi pendeta di Gunung Sapta Arga bergelar Begawan Abiyasa. Kini Prabu Pandu telah resmi menjadi raja. Ia pun memberikan kedudukan kepada sang kakak
yaitu Raden Drestarasta sebagai raja bawahan di kota lama Hastina, yaitu Gajahhoya. Raden Drestarasta menerima keputusan tersebut dan ia pun bergelar Adipati Drestarasta. Terima kasih sudah menyimak dan menghayati kisah yang kami babarkan buat Anda semua. Salam rahayu, salam bahagia, salam santun sejahtera tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak, satu tujuan. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Salam bahagia tanpa batas. Hamd dan wa syukurillah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.